Lalu lintas menjadi permasalahan yang dihadapi penduduk di kota besar, bukan hanya di Jakarta, namun juga kota besar lain di dunia. Banyak hal yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, mulai dari jumlah kendaraan yang melebihi panjang jalan, kurangnya pembangunan infrastruktur, minimnya sarana transportasi umum, parkir liar, dan kurangnya kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas para pengguna jalan. Berbagai solusi pun dipikirkan oleh pemerintah kota setempat untuk mengatasi masalah kemacetan yang semakin membuat stres ini. Kota di belahan dunia mana saja yang dinobatkan sebagai kota termacet di dunia? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kota termacet di dunia. But I didn't find it easy to tell them apart with double vision. And so you Beberapa waktu lalu, Jakarta dinobatkan sebagai kota termacet di dunia. Rata-rata setiap tahunnya pengemudi kendaraan di Jakarta mengalami 33.240 start-stop atau kemacetan. Catatan ini tidak mengherankan, mengingat pembangunan struktur tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi kendaraan. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, sekitar 20 juta kendaraan beredar di jalanan ibu kota. Dalam hitungan hari, Polda juga bisa mengeluarkan 1.000 sampai 2.000 surat tanda kendaraan bermotor atau STNK untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 mencapai 6.000 STNK. Pertambahan jumlah kendaraan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Dari catatan Ditlantas Polda Metro, panjang jalan hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26% dari luas wilayah DKI. Panjang jalan dan jumlah kendaraan bukan hanya satu-satunya penyebab kemacetan Jakarta. Ada beberapa hal lain, seperti parkir liar dan lemahnya tanggung jawab pengendara itu sendiri untuk tertib berlalu lintas. Kemacetan Jakarta akan bertambah parah jika cuaca hujan. Ibu kota Turki Istanbul kebanjiran 30.000 mobil baru setiap bulan. Menurut data statistik, 1 dari 5 orang di Istanbul memiliki kendaraan bermotor. Tidak heran, kota metropolitan di antara dua benua ini menduduki peringkat atas dalam daftar kota termacet di dunia. Selama setahun, setiap pengemudi di Istanbul harus berhenti sebanyak 32.520 kali karena kemacetan. Untuk mengatasinya, pemerintah Turki berencana untuk membangun tempat parkir mengapung. Rencananya, mereka akan menggunakan kapal feri yang sudah tak terpakai sebagai tempat parkir mengapung. Kapal bekas tersebut akan dimodifikasi menjadi tempat parkir bertingkat dan ditempatkan di dekat titik-titik rawan kemacetan di Istanbul. Memang kemacetan lalu lintas di Istanbul, salah satu penyebabnya adalah kurangnya lahan parkir. Sebanyak 400 tempat parkir mengapung akan dibangun di kota yang memiliki 16 juta penghuni tersebut. Sebanyak 4 juta kendaraan bermotor lalu lalang di kota Mexico City setiap harinya. Tidak heran jika kota ini juga dianggap sebagai salah satu kota dengan polusi terburuk di dunia. Pengemudi di Mexico City mengalami 30.840 stop dan start setiap tahun. Untuk mengatasinya, pemerintah kota membuat solusi membatasi pengguna kendaraan berdasarkan plat nomornya. Peraturan ini berlaku mulai Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi hingga 10 malam. Kendaraan berplat nomor tertentu tak diizinkan melewati jalan-jalan tertentu di jam-jam tersebut. Saking macetnya keadaan lalu lintas di jalanan Mexico City, para pengendara diestimasi hanya berjalan dengan kecepatan 17 km per jam di jalan raya. Tak hanya membatasi kendaraan sesuai plat nomor, pemerintah Meksiko juga berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti menambah angkutan umum dan jalur subway. Mereka juga membuat proyek yang mengajak penduduknya untuk mengendarai sepeda. Saint Petersburg merupakan salah satu kota besar di Rusia. Kota ini memiliki sistem transportasi publik yang sangat memadai.
Sekitar 2,5 juta penumpang tercatat menggunakan layanan kereta bawah tanah atau metro setiap harinya. Dengan jumlah penduduk yang berkisar 5 juta orang, angka tersebut sebenarnya sudah sangat baik. Tapi tingkat lalu lintas pegawai yang tinggal di luar kota membuat padat jalan-jalan di Saint Petersburg. Hal inilah yang membuat Saint Petersburg menjadi salah satu kota termacet di Eropa. Selama jam kantor dan jam kerja, jalanan Saint Petersburg akan sangat padat dengan peningkatan jumlah kendaraan hingga 96%. Baru pada 2015 ini, Saint Petersburg dinobatkan sebagai salah satu kota termacet di dunia, bahkan menempati peringkat yang lebih tinggi dibanding Moskow, ibu kota Rusia. Memang peningkatan jumlah kendaraan di Saint Petersburg bertambah hingga membuat kemacetan bertambah parah. Begging for relief, I don't let them breathe, going hard, I'm my own boss, man, they ain't believe a feeling out of item appearing. Kecepatan rata-rata kendaraan di Moskow tercatat maksimal 3 km per jam. Serupa dengan Jakarta, ibu kota Rusia ini kewalahan menghadapi ledakan pembelian kendaraan yang melonjak 1 dekade terakhir. Kendati memiliki sistem transportasi yang memadai, Moskow tertinggal dalam urusan pembangunan infrastruktur. Menurut pemerintah kota, ruas jalan yang ada hanya mampu menampung 30% kendaraan. Namun tahun ini, sebenarnya kemacetan lalu lintas di Moskow sudah mulai membaik. Terlihat dari tidak lagi kota ini menempati peringkat atas sebagai kota termacet di dunia. Sejak 2010, Moskow selalu menjadi juara dalam hal kemacetan lalu lintas. Beberapa solusi memang sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti menganjurkan penduduk untuk lebih menggunakan sarana transportasi umum seperti kereta, menertibkan parkir liar dengan menerapkan sistem denda dan derek, menata ulang sistem lampu lalu lintas. Sejak bertahun-tahun, kota Roma, Italia mencoba mengatasi masalah lalu lintas berupa minimnya jumlah transportasi publik dan rasio kendaraan bermotor per kapita yang tertinggi kedua di negara tersebut. Negara di selatan Eropa itu sendiri tercatat sebagai negara dengan tingkat kepadatan kendaraan tertinggi di dunia. Terdapat nyaris 600 kendaraan bermotor untuk setiap 1.000 penduduk Italia. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa Roma menjadi salah satu kota termacet di dunia dan di Eropa. Tingkat kemacetan di Roma cukup tinggi, yaitu mencapai indeks 40%. Rata-rata kemacetan terjadi sangat parah pada hari Senin dan Kamis malam. Jika dirata-ratakan, penduduk Roma menghabiskan 94 jam per tahun terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Kebijakan bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang memangkas pajak buat pembeli kendaraan baru turut menambah runyamnya kondisi lalu lintas Bangkok. Sejauh ini kota berpenduduk sekitar 14 juta jiwa itu memiliki hampir 8 juta kendaraan. Diperkirakan setiap pengemudi di Bangkok menghabiskan 36% dari waktu perjalanan terjebak di tengah kemacetan. Kendaraan pribadi hingga tradisional seperti bajai yang bernama tuk-tuk sering digunakan untuk menghindari kemacetan kota. Sebenarnya aktivitas pagi hari di Bangkok sama dengan Jakarta, yaitu jalan raya padat dan macet di setiap pusat keramaian dan persimpangan. Perilaku pengguna motor pun hampir sama dengan Jakarta, yaitu sering ugal-ugalan atau mencari celah di setiap kendaraan. Perbedaannya, meski berada di jalan macet, jarang ditemukan pengendara yang menerobos lampu merah atau pengendara motor yang mengambil trotoar untuk jalan pintas. Padahal tak ada petugas yang berjaga. Pemirsa, itulah 7 kota termacet di dunia versi On The Spot.